Itu. Baik, selamat siang teman-teman semua. Pada siang hari ini kita berjumpa kembali dengan saya dalam acara bincang-bincang bersama Bapak Fajar Nuradi. Beliau adalah Kepala Bidang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Taipei, Taiwan. Beliau adalah Minister Konselor pada Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei. Selamat siang Pak Fajar. Selamat siang Pak Direktur, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat-sehat di Alhamdulillah. Taipei Pak Fajar? Alhamdulillah sehat, kami sekeluarga sehat. Bagaimana puasa lancar di sana? Ini sudah hari ke-20. Apakah lancar-lancar dan bagaimana masyarakat Indonesia di sana menjalankan ibadah puasa nih Pak Fajar? Ya, alhamdulillah lancar. Di sini juga sama. Beda waktu antara Taipei Jakarta 1 jam. Kami lebih dulu. Jadi sama dan saat ini sudah masuki mungkin setelah spring ke summer, tapi kurang lebih jam masa puasa sehari itu ya hampir sama lah. Kami sama ya dengan berpuasa Jakarta ya. Betul. Baik. Ya hanya mulai agak panas saja, tapi masih manageable lah. Terus ya teman-teman semua berpuasa, namun memang kondisinya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kami sudah masuk tahun kedua, ini puasa Ramadan kedua kami di sini. Ada yang berbeda pastinya juga yang terjadi di Indonesia ya, karena kondisi wabah Corona. Terus teman-teman WNI kami pantau mereka baik-baik saja, ya sama keluhannya ada rasa yang berbeda ketika menjalankan Ramadan dengan suasana wabah seperti ini, walaupun di Taiwan tidak ada PSBB atau bahkan tidak ada lockdown gitu Pak Dir. Oke, jadi kira-kira berapa ya jumlah warga negara Indonesia yang sekarang berada di Taiwan? Kurang lebih 300.000. Memang masih didominasi oleh pekerja migran Indonesia yang berprofesi antara lain sebagai caregiver, kemudian pekerja manufaktur, dan ABK baik nelayan maupun ABK niaga. Nah, bicara WNI di sana, ini kegiatan Ramadan sehari-hari nih, apakah tadi Pak Fajar bilang tidak ada PSBB, artinya tempat-tempat ibadah di sana juga tetap dibuka begitu ya, dan apakah masyarakat Taiwan dan khususnya juga masyarakat Indonesia di sana bebas melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan ini? Ya, betul memang tidak ada PSBB atau bahkan tidak ada lockdown. Kegiatan sehari-hari kami berjalan normal, kantor tetap buka, fasilitas pelayanan umum di sini juga masih buka, kendaraan umum terus beroperasi. Namun memang otoritas tempat membuat kebijakan dan pembatasan-pembatasan ya bagi tempat-tempat umum dan juga fasilitas umum lainnya, sehingga kewajiban menggunakan masker di MRT dan di bis umum, kemudian di taksi juga diberlakukan, di gedung-gedung artinya di indoor mereka juga dihimbau untuk menggunakan masker. Nah, untuk mengenai atau terkait dengan ibadah, mungkin dalam sebulan yang lalu bahkan otoritas Taiwan sudah menyampaikan atau memberlakukan kebijakan untuk menutup sementara semua rumah ibadah, termasuk masjid dan tempat ibadah lainnya, sehingga kegiatan ibadah di Taiwan sementara ditiadakan. Bahkan terakhir mereka mengeluarkan kebijakan untuk meniadakan sholat Id. Nah, itu yang membuat kami agak sedih ya, karena ya kemungkinan besar tidak ada sholat Id di Taiwan, dan itu sudah diketahui oleh semua WNI Muslim terutama. Ya, mereka tetap berharap semoga dengan kondisi Taiwan yang terakhir ini sudah zero case, berharap tetap nanti akan dilonggarkan ketentuannya dan kita bisa sholat Id. Nah, tapi ini masih kita tunggu. Baik, jadi walaupun tidak ada
PSBB atau lockdown di Taiwan, tapi ternyata ada juga semacam pembatasan-pembatasan bagi masyarakat untuk berkumpul begitu ya Pak Fajar. Nah, Ya, ini betul. apakah hanya berlaku untuk masyarakat yang menjalankan ibadah puasa atau untuk semua kegiatan-kegiatan lainnya, semua pembatasan untuk melakukan kumpul-kumpul begitu? Ya, untuk semuanya, bahkan beberapa kegiatan seperti pameran, seminar yang dalam skala yang besar, yang memang acara tahunan di Taiwan, terutama di Taipei, itu banyak yang terpaksa atau panitia memundurkan jadwalnya sampai bahkan Oktober, November, Desember gitu. Jadi memang untuk ketentuan yang persis yang diterapkan di sini adalah melarang semua kegiatan yang melibatkan banyak atau ya massa yang banyak, lebih dari 100 bahkan 200 orang, dan itu dilakukan di semua kegiatan, even itu pameran yang memang acaranya tahunan di exhibition center itu juga dimundurkan semua. Hampir tidak ada kegiatan. Memang jalan waktu awal-awal Maret itu terasa lengang ya, karena memang orang juga mendisiplinkan diri untuk tidak banyak keluar rumah saat itu. Itu social distancing sebenarnya imbauannya sangat gencar saat itu, dan secara sadar, secara disiplin warga sini, warga setempat kemudian mengkarantina diri sendiri atau tidak. Maksudnya tetap stay at home gitu ya. Walaupun sebenarnya mereka boleh saja bepergian, tapi mereka dengan sadar untuk mengurangi bepergian yang tidak esensial gitu. Jadi keberhasilan pemerintah Taiwan untuk mengurangi tingkat risiko penyebar luasan COVID, atau bahkan sekarang tadi Pak Fajar sempat menyinggung bahwa sekarang sudah zero case gitu ya. Ini juga apakah ini peran pemerintah sangat besar di sini, atau justru kerjasama dengan masyarakatnya yang dengan penuh kesadaran mematuhi apa yang dihimbau oleh pemerintah gitu. Jadi tidak ada penerapan hukum yang terlalu berlebihan seperti yang terjadi di beberapa tempat begitu. Ya, justru menurut saya ini adalah kombinasi keduanya. Otoritasnya juga memang cepat ya. Bahkan pada saat awal Januari kemarin, ketika wabah ini mulai merebak ya, outbreak yang mulai di Wuhan, itu mereka sudah langsung menutup jalur-jalur penerbangan yang dari Tiongkok, khususnya dari Wuhan. Itu langsung langkah awal yang mereka lakukan, dan kemudian setelah terkonfirmasi sudah mulai outbreak terjadi di Wuhan, dan mereka kemudian membentuk tim kalau kita seperti gugus tugas gitu ya, percepatan penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia. Mereka membuat semacam gugus tugas otoritas kesehatan Taiwan yang lebih dominan di situ, dan ini sangat powerful kalau menurut saya, karena semua kebijakan baik itu mengenai pembatasan kebijakan-kebijakan perbatasan seperti larangan pendatang asing masuk, dan pokoknya yang terkait dengan keimigrasian, kemudian hal-hal lain yang juga mengenai ekspor alkes, masker, APD dan seterusnya, itu juga CICC yang menetapkan. Kemudian apalagi ya, pokoknya yang terkait dengan penanganan COVID ini, containment ya, karantina, kewajiban karantina, isolasi, ya terutama apalagi kelengkapan atau kesiapan fasilitas kesehatan dan rumah sakit, laboratorium, semua di bawah kendali dari sisi yang diberi kuasa penuh oleh pimpinan Taiwan gitu. Jadi memang semua terkoordinir di dalam satu komando sisi, dan itu mereka sangat dinamis ya mengikuti perkembangan sehari-hari, dan saya melihatnya salah satu kunci utama mereka mungkin ya yang buat mereka dianggap berhasil itu adalah mereka benar-benar menjaga jangan sampai terjadi outbreak. Artinya kan ada dua jenis kasus, imported sama local atau domestic transmission atau penularan di dalam gitu ya.
Nah, ini yang kedua ini yang sangat dijaga. Kalau imported akan lebih mudah containment-nya gitu ya, menjaga, karena orang datang tinggal diperiksa terus kemudian diawasi kalau memang tidak ada gejala. Tapi yang sulit kan yang sudah di dalam ini. Nah, itu yang mereka sangat jaga, sehingga tracing, tracking mereka sangat serius, dan mungkin dengan keunggulan data ya, big data mereka dan juga teknologi IT, itu membuat mereka lebih mudah untuk melakukan tracking, tracing untuk setiap kasus, klaster kasus, itu mereka lebih cepat mencari, dan juga dukungan dari itu tadi, sinergi semua sektor. Kemudian masyarakatnya ya sangat penting, karena tadi disiplin dan kesadaran untuk mendisiplinkan diri dan untuk mematuhi semua imbauan, anjuran, dan juga peraturan. Tapi tidak kalah penting juga enforcement, Pak Dil. Enforcement di sini juga tegas dengan bentuk denda, dan itu dijalankan, di-enforce gitu ya, dengan tegas. Sehingga dilaksanakan. Jadi beberapa kena. nggak berubah-ubah gitu ya Betul. kebijakannya. Konsisten. Ya. Oke. Nah, Pak Fajar, apakah faktor geografis atau keluasan negara Taiwan ini juga berpengaruh untuk melakukan tadi ya, salah satunya upaya containment supaya virus tidak menyebar masuk ke dalam Taiwan itu sendiri? Bisa jadi ya, memang kalau tidak bisa dibandingkan apple to apple dengan misalnya Indonesia gitu ya, karena beda luas wilayah, jumlah penduduk. Tapi caranya saya kira mungkin ada yang bisa diadopsi. Misalnya tadi meng-contain itu, karena kalau saya belajar dari ahli epidemiolog yang ada di sini, mereka bilang kalau wabah itu hanya dua kemungkinan. Kan ketika outbreak-nya bukan dari wilayah kita, berarti kan gimana caranya menutup pintu-pintu masuk sehingga wabah itu nggak masuk ke wilayah kita. Nah, itu yang dilakukan oleh Taiwan, itu langsung menutup jalur-jalur penerbangan yang dari Wuhan khususnya. Mereka paham bahwa frekuensi bepergian warga Taiwan ke Tiongkok dan juga sebaliknya itu sangat tinggi, karena memang kedekatan kedekatan lokasi geografis dan juga lain-lain. Mereka frekuensi manusia dari dua tempat ini sangat tinggi gitu. Nah, mereka sangat sadar. Bahkan pada saat itu saya ingat di berita itu ada sejumlah wisatawan Tiongkok yang ada di sini, dan itu mereka dengan smooth gitu ya, nggak terlalu bisa memastikan bahwa semua warga Tiongkok sudah bisa kembali ke negaranya, dan pada saat itu jalur dari Wuhan itu sudah ditutup. Jadi maksudnya cara itu bisa diadopsi saya kira kalau untuk berikutnya ya, untuk mengantisipasi wabah berikutnya. Nah, kalau yang containment saya kira data dan IT kita juga nggak kalah hebat gitu ya. Asal ya tadi, kemudian juga konsistensi ya mungkin. Saya nggak tahu, kesulitan terbesar adalah tantangan terbesar dengan luas wilayah kita yang segitu besar. Mungkin ya itu ya, koordinasi pusat, daerah, dan sebagainya, itu ya tantangan lah. Baik. Terima kasih Pak Fajar. Jadi memang dari pengalaman Taiwan ini kita melihat bahwa salah satu kuncinya adalah kebijakan yang konsisten dari pemerintah, begitu ya Pak Fajar, dan diikuti dengan enforcement yang sangat kuat dan berlaku sedemikian rupa. Kemudian peraturan-peraturan atau himbauan-himbauan pemerintah diikuti dengan sungguh-sungguh oleh masyarakat, sehingga oleh warga, sehingga penyebar luasan ini bisa segera diatasi dari awal begitu, sehingga ketika terjadi outbreak di Wuhan mereka segera bisa melakukan begitu ya. Terima kasih banyak Pak Fajar untuk bincang-bincang kita siang hari ini. Sama-sama. Semoga apa yang sudah kita bicarakan pada sore hari ini terkait dengan bagaimana upaya pencegahan COVID di Taiwan bisa mengilhami kita semua, masyarakat Indonesia, khususnya warga negara Indonesia, untuk bisa setidaknya mulai kembali mendisiplinkan diri, bersama-sama bergotong royong untuk membantu pemerintah dan juga membantu masyarakat sebetulnya untuk melawan COVID-19, sehingga nanti ke depan tidak banyak korban yang jatuh lebih banyak lagi begitu. Sekali lagi terima kasih Pak Fajar.
Salam Sama-sama, untuk Pak Dir. keluarga dan teman-teman di Taiwan. Selamat, Sampaikan. salam dan sukses. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, Waalaikumsalam Pak Fajar. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.